hikmah kehati-hatian. Bentuk takwa itu hati-hati ya. Salah satu hikmah kehati-hatiannya itu adalah metode dalam memilih pemimpin. Kalau di masa Nabi Syamwil itu memilih raja, pemimpin, panglima agar sukses kerajaannya. Waktu itu kerajaannya ya ingin menerapkan petunjuk-petunjuk Allah. Nah, dalam penerapan itu salah satu yang dihadapinya adalah berperang. Kenapa kok harus berperang melawan Jalut? Goliat ya. Kalau sekarang sebagian orang menamainya sebagai Goliat. Ya memang Goliat itu ingin menancapkan pengaruhnya ke negeri di situ, negeri yang hidup Bani Israel waktu itu. Dengan menancapkan pengaruhnya, dia bisa memaksakan kehendaknya, bisa memeras kekayaan dari Bani Israel, bisa memerintahkan penduduk Bani Israel untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Goliat itu. Siapa tadi namanya? Jalut ya. Istilah dalam Al-Qur'annya Jalut. Dalam Islamnya istilahnya Jalut. Nah, harus dipilih pemimpin. Nah, waktu itu nabinya tidak dikehendaki oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Tapi diutus atau diangkat pemimpin lain selain nabinya. Waktu itu Nabi Syamwil. Nah, Nabi Syamwil memerintahkan, memberi rekomendasi kepada Talut untuk memimpin Bani Israel. Para penduduk, para rakyat banyak yang protes. Kan bukan dari Sibtulah Yahuda, dia itu kan dari yang lain. Nah, maka protes itu tidak diterima, dan alasan kenapa dipilihnya Talut itu adalah karena dia lebih berhak secara syar'i. Dengan lebih berhak secara syar'i itu insya Allah pasti akan menyebabkan kemenangan dalam peperangan. Dalam menerapkan hukum-hukum petunjuk-petunjuk Allah nanti dalam kehidupan nyata keseharian nanti setelah perang juga insya Allah sukses, karena pemimpinnya orang yang kapabel, orang yang memenuhi syarat. Nah, waktu itu syaratnya disingkat oleh Al-Quran menjadi 2 saja syaratnya. Bastatan fil ilmi wal jism. Kuat ilmunya, kuat fisiknya. Kalau sekarang masa-masa kepemimpinan setelah Khulafaur Rasyidin dan setelahnya terus gitu, itu mereka para ulama memberikan beberapa ya katakanlah rukun atau petunjuk. Seperti syarat rukunnya sholat, itu kan nggak ada dalilnya. Syarat sholat harus begini, rukunnya begini. Salah satunya niat, terus takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah. Ya memang banyak ya dalilnya. Tapi nggak ada ketentuan dari Al-Quran, dari hadis, syaratnya harus begini, sholat syaratnya begini, rukunnya begini, enggak. Hanya saja Rasulullah melakukan begini berdasarkan, ulama mendasarkan pelaksanaan Rasulullah begitu itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang syarat, begitu diramu oleh para ulama lah. Para ulama juga meramu persyaratan memilih pemimpin yang dulu pada masa Nabi Syamwil itu bastatan fil ilmi wal jism, 2 itu saja. Nah, sekarang paling tidak ada 6 persyaratan pemimpin. Ini hikmah yang dari kisahnya pengangkatan Talut itu kita mendapatkan hikmah pelajaran agar pada kehidupan nyata kita terapkan ini agar hidup kita nyaman, agar hidup kita
bagus, sesuai rel. Dengan kesesuaian rel itu kita akan berharap menjadi orang yang berbahagia di dunia. Seperti nyanyian-nyanyian itu. Kalau kau selalu dengan Al-Quran, hidupmu pasti akan bahagia. Nah, begitu. Sebaliknya kalau kau jauh dari Al-Quran, hidupmu pasti akan sengsara. Tiada pedoman, tak tentu arah, di akhirat bakal celaka. Nah, begitu. Nah, syarat pemimpin yang pertama Islam. Yang kedua balik. Balik ini sudah cukup umur. Kalau belum cukup umur, belum bisa, akalnya belum lengkap, terus belum mampu, fisiknya belum mampu. Ya seperti Talut itu tadi. Itu yang terbaik di antara yang lain. Karena bastatan fil ilmi wal jism. Jisimnya, jasadnya, fisiknya kuat. Nah, kalau belum balik, belum kuat. Nah, menurut pelaksanaan waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang ideal itu usia ideal dalam memimpin itu ya seperti Rasulullah mulai diutus sebagai nabi 40, terus 50 itu ideal, kekuatan yang maksimal itu di situ. Nah, yang ketiga berakal, tidak gila, tidak kurang akal, akalnya waras. Ini prasyarat agar mampu melaksanakan laju pemerintahan, laju kepemimpinannya di dalam menjalankan pemerintahan, atau kalau dikecilkan dalam roda organisasi atau dalam waktu sholat saja itu ya dipilih yang paling handal di antara syarat-syarat itu tadi. Yang kelima laki-laki. Ya, dulu ada capres wanita ditolak oleh kalangan umat Islam, tapi ternyata umat Islam memajukan, menonjolkan seseorang yang kurang kuat juga pandangannya, penglihatannya nggak sempurna. Ya dulunya nggak buta, tapi pas menjadi capres ini kurang awas. Kalau kemana-mana dituntun itu, nggak tahu itu benar-benar buta atau gimana itu. Nah, begitu itu sebenarnya kurang ideal kalau dari ini tadi ya, merdeka, laki-laki, al-adalah. Nanti yang keenam al-adalah. Nah, tapi daripada diduduki oleh wanita, maka yang kurang tepat ini tadi, kurang sempurna ini tadi diangkat menjadi pemimpin. Nah, itu salah satu ya prasyarat agar menjadi seorang pemimpin itu begitu. Yang keenam al-adalah, meliputi ketakwaan yang tinggi, waro, zuhud. Waro itu sangat berhati-hati. Jangan sembrono dalam melangkah, dalam bersikap itu sangat berhati-hati. Kalau ragu terhadap kehalalan sebuah makanan, ditinggalkan. Nah, begitu itu waro. Zuhud, enggak ragus terhadap dunia. Dunia itu tidak diletakkan di hati, tetapi di tangan. Kalau di hati, sewaktu-waktu akan lepas, dia akan berat, hatinya akan berat. Kalau melepas dunia itu, dia akan berat. Kalau dunia diletakkan di tangan, sewaktu-waktu mau melepaskan dunia, harta itu mudah saja, karena enggak di hati. Yang keempat siddiq. Makanya apa itu namanya? Sifat dasarnya Rasul adalah amanah, tabligh, apa itu ya? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, lah begitu itu. Begitu juga seorang pemimpin harus siddiq, harus jujur. Kalau
menjadi pemimpin RT atau takmir sudah nyogok, sudah money politik, sudah nggak jujur, maka jangan diharapkan roda pemerintahannya itu akan enak, nyaman, leluasa, itu jangan diharapkan. Karena proses pemilihannya saja sudah curang.